Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'ul qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu ala man afsadahu ay sawma Ramadan bijima'in asima bihi li ajli sawmi la bi istimna'i wa uklin kafaratun mutakarratun bitakarruril ifsadi wa illam yakfir anis sabiqi ma'ahu ay ma'al qada'i dhalika sawmi. Dan wajib di atas orang yang merusakkan ia akan puasa Ramadan. Dengan apa dirusakkan? Bijima'in, dengan berjima, lakukan persetubuhan dengan bersetubuh. Asima bihi, yang berdosa ia dengannya jima. Li ajli saumi, karena berpuasa. La bi istimna'in, tidak dengan sebab onani. Wa ukulin, dan tidak dengan sebab makan. Kafaratun, oleh apa wajib? Oleh kafarah. Mutakarratun, yang berulang-ulang ianya kafarah. Bitakarruri ifsadi, dengan sebab berulang-ulang merusakkan puasa dengan sebab jima. Jadi sebagaimana yang sudah kita ketahui daripada pengajian sebelumnya, salah satu yang membatalkan puasa adalah melakukan jima, melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di siang hari. Jadi terhadap orang yang merusakkan puasa Ramadannya dengan jima, jima yang berdosa dengan jima itu karena dia sedang berpuasa, wajib terhadapnya untuk membayar kafarah, yang mana kafarah tersebut berulang-ulang dengan sebab berulang-ulang merusakkan puasa dengan sebab jima. Wa illam yakfir anis sabiqi ma'ahu, sekalipun ia belum melunasi ataupun membayar daripada yang telah terdahulu, ma'ahu, beserta qada demikian puasa. Jadi terhadap orang yang merusakkan, membatalkan puasanya dengan jima, yang berdosa dengan jima itu karena berpuasa, maka terhadapnya dia itu wajib untuk membayar kafarah, beserta dia itu berkewajiban untuk menggantikan puasa yang dirusakkan dengan jima. Dan kafarah yang wajib dibayar ini berganda-ganda, berbilang-bilang, berulang-ulang dengan sebab berbilang-bilang merusakkan. Dalam arti kata, bila dia melakukan jima setiap hari dalam bulan Ramadan, maka kafarahnya juga mesti dibayar berlipat ganda sebagaimana berapa hari dia melakukan jima. Dalam artian, bila seandainya dia berjima dalam bulan Ramadan 2 hari, maka kewajiban terhadapnya untuk membayar kafarah 2 hari. Bila dia berjima dalam bulan Ramadan 3 hari, maka kewajiban terhadapnya membayar kafarah 3 hari. Bahkan
law wati'a fi jami'il ayyami Ramadan, seandainya dia itu melakukan jima' sekalian hari dalam bulan Ramadan, lazimahu kafaratun, wajiban di atasnya untuk membayar kafarah, yaitu semua hari dalam bulan Ramadan. Dalam arti kata, setiap hari dia itu wajib menggantikan dengan satu kafarah. Sedangkan kafarahnya adalah akan kita bahas sebentar lagi. Jadi mengenai tentang kewajiban membayar kafarah, ini semata-mata bila dia merusakkan puasanya dengan sebab jima'. Berarti dengan sebab istimna', melakukan onani, mengeluarkan mani dengan tanpa melakukan jima', itu tidak wajib membayar kafarah. Yang wajib hanya menggantikannya saja. Begitu juga orang yang membatalkan puasanya dengan makan, maka tidak wajib membayar kafarah, hanya wajib untuk menggantikannya saja. Maka di sini yang dikatakan dengan jima' di sini adalah jima' yang dimaksudkan jima' yang berdosa dengannya jima'. Jima' yang berdosa dengannya jima'. Dalam artian, bila seandainya jima' yang tidak berdosa, seperti contohnya sisabi anak kecil, anak kecil melakukan puasa, dia melakukan jima', maka jima'nya itu tidak berdosa. Begitu juga orang yang melakukan perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan, dia melakukan jima'. Orang yang musafir, karena orang yang musafir yang jaraknya jauh, sudah boleh berbuka puasa, dia melakukan jima'. Begitu juga orang yang sakit, dia melakukan jima'. Yang mana dia meniatkan sewaktu melakukan jima' adalah mengambil keringanan hukum, yaitu orang yang musafir melakukan perjalanan jauh, orang yang sedang sakit, ada keringanan hukum di dalam agama untuk boleh berbuka puasa. Maka dia melakukan jima'. Oleh orang yang musafir melakukan jima', orang yang sakit melakukan jima' dengan niat dia rukhsah, yaitu membukakan puasa karena dia sedang sakit dan karena musafir, maka jima'nya itu tidak berdosa. Kalau jima'nya itu tidak berdosa, maka tidak wajib kafarah di atasnya. Tidak wajib kafarah di atasnya. Jadi yang diwajibkan kafarah di sini beserta wajib qada adalah alal wati, terhadap orang yang wati, yang melakukan wata si wati. Itulah orang laki-laki. Sawaun kana bisyubhatin, apakah watak itu dengan jalan syubhat, ataupun wataknya itu dengan jalan nikah suami isteri, ataupun wataknya itu dengan jalan zina. Jadi di dalam bulan suci Ramadan di siang harinya, bila seorang laki-laki melakukan jima', baik dengan isterinya sendiri ataupun berzina, ataupun watak syubhat, maka wajib terhadapnya untuk membayar kafarah dan menggantikan puasanya. Puasa yang dirusakkan dengan sebab jima' tersebut. Dan juga khusus mengenai tentang kewajiban membayar kafarah ini, bila ia merusakkan puasa Ramadan. Bila bukan puasa Ramadan, maka tidak ada yang namanya kafarah. Kenapa khusus puasa Ramadan? Dikarenakan nas hanya datang pada puasa Ramadan. Mengenai tentang jima' di sini, tidak mesti jima' itu dalam kemaluan. Orang yang merusakkan puasanya dengan sebab jima', jima' ini termasuk dalam qubul, iaitu kemaluan, ataupun dubur ke dalam pantat. Maka tetap wajib membayar kifarah. Walau libahimah, walau dia melakukan persetubuhan dengan binatang. Seorang laki-laki mewatak binatang, melakukan persetubuhan dengan binatang,
maka itu wajib juga membayar kafarah. Walau ma'a wujudi khirqatin lafaha ala zakarihi. Walaupun dia itu melakukan persetubuhan beserta ada yang namanya lapisan. Yang mana dia lapisi lapisan itu di atas kemaluan si laki-laki. Dalam artian kalau sekarang ini, misalnya seorang laki-laki melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan dengan memakai alat pelapis, yaitu misalnya memakai kondom, maka itu wajib juga membayar kifarah walaupun dia melakukannya dengan memakai kondom. Ini mengenai tentang wajib kifarah. Makanya di sini yang wajib kifarah khusus yaitu dengan jima yang berdosa dan pada surah puasa Ramadan. Maka tidak wajib kifarah di atas orang yang merusakkan puasanya dengan istimna, yaitu mengeluarkan mani bukan dengan jalan bersetubuh. Kenapa? Karena hanya ada hadis yang sharih yang menjelaskan wajib kifarah, yaitu terkhusus pada jima, yaitu bersetubuh. Hadisnya adalah riwayat daripada Abi Hurairah, diambilkan hadis tersebut daripada Abi Hurairah. Riwayat berarti Imam Bukhari dan Muslim, yang diambilkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang mewajibkan membayar kifarah. Telah datanglah seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala halaktu. Kemudian laki-laki itu berkata, halaktu, celaka aku ya Rasulullah. Qala, berkata, ya Nabi, wa ma ahlakaka, apa yang mencelakaimu? Qala, menjawab ianya laki-laki, waqa'tu imra'ati fi Ramadan. Telah aku lakukan persetubuhan dengan istriku dalam bulan Ramadan. Maka di sini jelas, berarti menyatakan khusus dalam bulan Ramadan. Ketika itu berkata Nabi, qala, hal tajidu ma ta'tiqu raqabah? Adakah engkau memperdapatkan satu budak untuk engkau pemerdekakan? Qala la, menjawab yang laki-laki tidak ada. Qala, berkata Rasulullah, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Adakah kamu kuasa bahawa kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, lelaki itu menjawab, tidak ya Rasulullah. Qala, berkata Rasulullah, fahal tajidu ma tud'imu sittina miskinan? Adakah engkau mempunyai makanan, engkau berikan makanan akan 60 orang miskin? Qala, menjawab yang laki-laki tidak. Summa jalasa, kemudian duduk ya Nabi. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun. Kemudian tiba-tiba datang seseorang kepada Nabi dengan membawa satu keranjang kurma. Qala, berkata Nabi, tasaddaq bihadha. Wahai laki-laki, engkau bersedekah dengan ini kurma. Dengan ini satu keranjang kurma. Kemudian laki-laki yang mengadu kepada Nabi itu berkata, ala afqari minna ya Rasulullah. Kepada siapa aku sedekahkan ya Rasulullah? Apakah kepada orang yang lebih miskin, lebih fakir daripada kami ya Rasulullah? Fa wallahi, demi Allah, ma baina labataiha, tidak adalah di antara 2 penghujung Madinah, ahla baiti ahwajun ilaihi minna, ahli keluarga, ahli rumah yang lebih berhajat kepadanya sedekah minna daripada kami. Jadi laki-laki ini berkata, sewaktu Rasulullah memberi satu keranjang kurma yang diberikan kepada Rasulullah, ya wahai orang laki-laki, ini satu keranjang kurma, bersedekahlah dengan ini. Kemudian laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, apakah kepada orang yang lebih fakir daripada kami? Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada di antara penghujung 2 penghujung Madinah, timur dan barat, satu keluarga yang lebih membutuhkan daripada kami.
fadhahakan Nabi, tersenyum Nabi pada ketika itu, hatta badas anyabu, sehingga nampaklah dua gigi taringnya Nabi. Summa qala, kemudian berkata ianya Nabi, fa'at'imhu ahlaka, berikanlah makanan ini akan keluargamu, kata Nabi. Maka di ketika laki-laki itu berkata tidak ada orang yang lebih berhajat, lebih membutuhkan daripada orang itu, kemudian Nabi memerintahkan fa'at'imhu ahlaka, berilah makanan ini untuk keluargamu sendiri. Maka pada kata-kata at'imhu ahlaka ini banyak khilafiyah para ulama mengenai tentang tafsirannya. Apakah dibolehkan untuk memberikan kepada keluarga sendiri kafarah jima dengan tidak? Tapi menurut pendapat yang kuat tidak boleh. Jadi sebagai kesimpulannya, yang pertama, melakukan jima dalam siang bulan Ramadan membatalkan puasa. Orang yang merusakkan puasanya dengan jima yang berdosa, maka dia itu wajib membayar kafarah dan juga wajib menggantikan puasanya. Jadi dengan sebab berulang-ulang dia merusakkan puasanya dengan jima, maka berulang-ulang kafarah. Sekalipun kifarah sebelumnya belum dia lunasi ataupun belum dia tunaikan. Makanya 1 hari dia berjima dalam bulan suci Ramadan, maka wajib 1 kafarah. 2 hari dia jima dalam bulan Ramadan, maka 2 hari, 2 kali wajib kafarah dan 2 hari wajib diganti. Bila 30 hari ataupun 29 hari dia melakukan jima dalam bulan Ramadan, maka kifarahnya adalah 29 dan juga 29 hari wajib diganti puasanya, wajib diqadha. Kenapa demikian? Dikarenakan puasa tiap-tiap hari itu ibadah yang terasing. Puasa hari ini lain lagi, puasa besok lain lagi. Maka bila hari ini kita lakukan jima, maka wajib kifarah. Besok maka wajib 1 lagi. Ini dengan sebab berulang-ulang merusakkan. Berbeda halnya bila berulang-ulang jima dalam 1 hari. Dalam 1 hari berkali-kali melakukan jima. Walaupun kita lakukan dengan 4 orang isteri. Karena seorang laki-laki dibolehkan untuk menikah 4 orang isteri. Maka kita melakukan jima 4 kali dalam sehari. Itu bagaimana? Itu tidak berulang-ulang kafarahnya. Berarti kafarahnya hanya wajib 1, yaitu untuk yang pertama sekali, yang mana puasa dirusakkan dengan jima. Misalnya siang hari Ramadan kita melakukan jima 1 kali, maka dengan sebab itu wajib kifarah. Lalu pada hari itu juga, pada siang hari itu juga melakukan jima lagi dan melakukan jima lagi, bahkan berkali-kali sampai 100 kali misalnya, maka kifarahnya tetap wajib 1. Kenapa? Karena yang diwajibkan kifarah adalah dengan sebab merusakkan puasa dengan jima yang berdosa dengannya jima. Ini bedanya. Jadi untuk yang kewajiban membayar kifarah adalah terhadap si laki-laki. Jadi terhadap si laki-laki wajib membayar kifarah dan wajib qadha untuk sementara. Dan untuk si perempuan hanya wajib qadha saja, tidak wajib membayar kifarah. Tapi menurut pendapat yang kuat, menurut pendapat yang mu'tamad, wajib juga ditakzir, dipermalukan. Wajib juga ditakzir di atas si laki-laki dan di atas si perempuan. Kenapa? Karena si perempuan dia itu wajib qadha. Maka karena dia itu wajib qadha, si perempuan juga wajib takzir. Berarti kalau kita lihat kesimpulannya, si laki-laki, orang yang melakukan wata', dia wajibnya 3. Yang pertama wajib qadha puasa, yang kedua dia wajib kifarah, yang ketiga dia itu wajib ditakzir, dipermalukan. Sedangkan terhadap si wanita yang diwatakkan, dia itu wajib 2. Dia wajib menggantikan puasanya, yang kedua dia wajib ditakzir, dipermalukan. Maka perlu diingat, orang yang melakukan jima di siang hari puasa Ramadan terhadap si laki-laki wajib 3 perkara.
wajib mengganti puasanya, wajib membayar kifarah dan wajib ditakdir, dipermalukan. Terhadap si perempuannya hanya wajib 2, wajib menggantikan puasa, wajib ditakdir, dipermalukan. Maka hati-hatilah untuk jangan sampai melakukan jima' pada siang hari bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena kifarahnya besar. Wal kafaratu itqu raqabatin mu'minatin. Bermula kifarah itu memerdekakan satu budak yang beriman. Nah, ini kifarah. Jadi kifarahnya adalah memerdekakan satu budak yang beriman. Memerdekakan satu budak yang beriman. Nah, ini kifarah wata' ataupun jima' dalam bulan Ramadan. Maksud di sini satu budak yang beriman, satu budak yang beriman berarti keluar budak yang kafir, hamba yang kafir. Makanya yang dimaksudkan di sini, budak di sini tidak mesti budak laki-laki ataupun budak perempuan, boleh keduanya. Berarti maksud memerdekakan budak di sini baik budak laki-laki maupun budak perempuan. Dan juga budak yang beriman, jangan budak yang kafir, jangan hamba yang kafir. Memerdekakan budak ataupun hamba sahaya yang kafir. Itu tidak umadah. Dan disyaratkan budak itu mesti yang sejahtera daripada aib, yang tidak ada aib. Yang tidak ada aib yang dapat mencederai dengan amalan, memudaratkan dengan amalan dan usahanya. Misalnya budak pincang, budak patah tangannya ataupun pincang kakinya dan lain segala macam. Pokoknya yang dapat mencederai amalan dan usahanya, maka itu tidak memadai untuk kifarah daripada jima'. Makanya perlu diingat, kifarah jima' yang pertama adalah memerdekakan budak yang beriman dan yang sejahtera daripada aib. Fasaumu syahraini ma'at tatabu'i. Kemudian puasa 2 bulan ma'at tatabu'i beserta berturut-turut in ajaza anhu, jika lemah yang seorang daripadanya memerdekakan budak. Jadi kemudian seandainya lemah daripada memerdekakan budak, dalam arti kata tidak ada lagi budak, makna lemah di sini yang pertama bisa jadi lemahnya pada hisi. Makna lemahnya pada hisi, kita sudah mencari dengan jarak yang membolehkan kasar sembahyang, tidak kita dapatkan budak. Dan juga lemah pada syarak. Misalnya ada budak tapi harganya sangat mahal, bukan harga kebiasaan, sehingga kita tidak sanggup beli. Maka itu juga lemah pada syarak. Maka bila sudah lemah yang demikian, maka kembali secara kifarahnya kepada berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini tidak boleh diselangi. Mesti puasa 2 bulan berturut-turut. Makna berturut-turut ini bagaimana? Fa'in afsada yauma, seandainya rusak satu hari, walau yaumal akhir, walaupun hari yang terakhir, walaupun rusaknya dengan udhur, dengan ada keudhuran. Misalnya kita sedang melakukan puasa kifarah jima' tadi 2 bulan berturut-turut, maka tidak boleh rusak 1 hari pun sebelum selesai 2 bulan berturut-turut. Sebelum selesai 2 bulan, itulah 60 hari. Maka seandainya rusak 1 hari saja walaupun hari terakhir, walaupun rusaknya dengan ada keudhuran seperti lupa niat di waktu malam, ataupun rusaknya berarti karena musafir, melakukan perjalanan, ataupun karena sakit, maka mesti ulang dari pertama. Mesti ulang dari pertama. Makanya berat untuk kifarah jima' di dalam puasa Ramadan. Maka berhati-hatilah.
fa it'amu sittina miskinan aw faqiran, kemudian memberi makan 60 orang miskin ataupun 60 orang fakir, in ajaza anis shaumi, jika lemah daripada berpuasa. Kenapa lemah? Li haramin, karena sudah tua sekali, atau mardin, ataupun karena sakit, biniyatil kafarah, dengan niat kafarah. Jadi seandainya lemah daripada berpuasa, tidak sanggup untuk melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut, kemudian baru beralih kepada memberi makan 60 orang miskin ataupun fakir. Kenapa lemah? Adakala sangat tua sehingga tidak sanggup melakukan kifarah 2 bulan berturut-turut, ataupun karena sakit, maka beralih kepada memberi makan 60 orang miskin dengan niat kifarah. Berarti kesemuanya tadi harus dengan niat kifarah. Harus dengan niat kifarah. Berarti seandainya tidak dengan niat kifarah, maka tidak gugur kifarah. Berarti memerdekakan rakabah mesti dengan niat kifarah. Puasa 2 bulan berturut-turut dengan niat kifarah. Memberi makan 60 orang miskin juga dengan niat kifarah. Seandainya tidak niat kifarah, maka tidak sah. Jadi untuk yang terakhir sekali, bila tidak sanggup untuk berpuasa, maka memberi makan 60 orang miskin. Dan maksud memberi makan 60 orang miskin ini adalah tamlikun sittina miskinan aw fakiran kulla wahidin muddut ta'am. Mempermili 60 orang miskin akan tiap-tiap seorang miskin 1 mud makanan. Ini mempermili, maknanya kita berikan beras, makanan pokok. Kalau kita sekarang makanan pokok, kita berikan secara keseluruhannya, kita permilikkan kepada orang miskin 60 orang tadi. Berarti untuk 1 orang 1 mud. Kalau kita hitung 1 mud ini, ada para ulama mengatakan 7 on. 7 on itu 1 mud. Maka kita berikan 1 mud untuk 1 orang miskin. Berarti ini kita berikan kepada 60 orang miskin. Walaisal muradu ayyaj'ala dzalika ta'aman, dan tiadalah maksud itu bahawa menjadikan demikian akan makanan. Jangan salah. Sewaktu dikatakan memberi makanan 60 orang miskin, maksudnya adalah memberi beras. Bukan kita jadikan sebagai makanan. Kita masak lalu kita undang ke rumah untuk makan. Makanya seandainya demikian, wa yat'imuhum iyyahu, dijadikan kepada makanan, kemudian diberi makan mereka itu tidak umadah. Kita undang misalnya fakir miskin 60 orang ke rumah, suruh makan di rumah kita. Itu belum cukup untuk kifarah walaupun dengan niat kifarah. Kenapa? Karena maksud memberi makanan adalah mempermilikkan kepada fakir miskin, yaitu 1 orang 1 mud makanan pokok, kut balad. Makanya tidak mumadah kalau kita masak. Tidak mumadah kalau kita masak. Wa yu'ta li kulli wahidin muddun min ghalibil kut, dan diberikan bagi tiap-tiap seorang akan 1 mud daripada ghalib, kebiasaan makanan pokok. Jadi yang diberikan untuk tiap-tiap orang miskin itu 1 mud daripada makanan pokok, 1 mud daripada makanan pokok balad. Balad, makanan pokok balad orang yang membayar kafarah. Misalnya kita yang bayar kafarah, makanan pokok kita apa? Maka itu yang kita berikan. Yaitu dengan ketentuan tadi, misalnya beras, makanan pokok kita, itu beras yang kita beri. Bukan kita masak lalu kita suruh makan di rumah. Itu tidak mumadah. Kenapa? Karena satu orang 1 mud. Kalau dimasak, maka itu belum tentu 1 mud. Tidak cukup. Maka ini mesti hati-hati. Lalu bagi orang yang tidak kuasa untuk membayar kafarah yang ketiga-tiganya itu bagaimana? Maka itu tetap kekal utang dalam zimmahnya.
maka itu tetap kekal dalam zimmahnya, maka dia itu tetap mesti wajib membayarnya bila dia itu mampu. Tetap kekal dalam zimmahnya, menjadi utang baginya. Sama juga seperti kifarah yang lain, kifarah zihar, dan kifarah pembunuhan, kifarah sumpah. Oleh karena demikian, maka berhati-hatilah di saat bulan suci Ramadan. Makanya perlu diketahui, sewaktu dikatakan jima' di sini tidak mesti jima' dalam kemaluan. Jima' berarti ke dalam pantat juga wajib kifarah, ataupun dengan binatang, jima' dengan binatang, iaitu memasukkan kemaluan si laki-laki ke dalam binatang, ke dalam kemaluan binatang, baik kubul ataupun duburnya misalnya, dalam pantat, itu wajib. Begitu juga bila memakai lapisan, memakai pelapis, pakai kain, ataupun kalau sekarang istilahnya memakai kondom, itu tetap wajib membayar kifarah. Jadi kesimpulannya, untuk si laki-laki wajib 3. Yang pertama membayar kifarah, yang kedua wajib qada, yang ketiga wajib ditakdir, dipermalukan. Untuk si perempuan wajib 2, iaitu wajib mengganti puasanya dan wajib ditakdir. Mengenai tentang syarat wajib membayar kifarah bagi orang yang jima', iaitu ada, kalau tidak salah, ada 9 ketentuan. Ini coba didengar. Ada 9 ketentuan. Yang pertama, ayyakunal jima'u mufsida lisaumi, bahawa adalah jima' itu yang merosakkan bagi puasa. Berarti orang yang melakukan jima' itu adalah orang yang memfasidkan, merosakkan bagi puasa. Terjadi jima' pada orang yang merosakkan bagi puasa. Maknanya jima' yang dilakukan memang merosakkan puasa, iaitu orang yang melakukannya adalah orang yang sengaja, orang yang kepilihan, ikhtiari tanpa ada paksaan, dan dia itu mengetahui dengan haram untuk melakukan jima'. Makanya kalau orang yang melakukan jima' iaitu orang yang lupa dia itu sedang berpuasa, ataupun orang yang dipaksa untuk melakukan jima', ataupun orang yang bodoh, yang mana bodoh yang diodorkan, maka itu tidak wajib kifarah. Ini tidak wajib kifarah. Yang kedua adalah ayyakuna fi shaumi Ramadan, adalah jima' pada puasa Ramadan. Ini wajib kifarah, jima' dalam puasa Ramadan. Makanya kalau jima' pada selain puasa Ramadan tidak wajib kifarah. Misalnya jima' puasa nazar, jima' puasa sunnah dan lain. Pokoknya yang jima' yang mewajibkan kifarah adalah jima' pada puasa Ramadan. Yang ketiga, ayyakuna shaumul ladzi afsadahu, adalah puasa alladzi yang merosakkan ia akannya puasa, itu puasa dirinya. Puasa yang dirosakkan adalah puasa dirinya sendiri. Maka seandainya merosakkan puasa orang lain, walaupun pada puasa Ramadan, itu tidak membayar kifarah. Mana contohnya? Seperti seorang yang musafir. Seperti seorang yang musafir. Ataupun orang yang sakit misalnya. Dia itu melakukan watak terhadap perempuan. Maka rusaklah puasa si perempuan itu. Batal puasa si perempuan itu. Apakah si perempuan itu wajib membayar kifarah? Tidak. Karena apa? Karena dia itu merusakkan puasa orang lain. Sedangkan dia itu kalau dengan membuka puasa dengan niat rusak, tidak wajib kifarah sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi. Ini yang ketiga. Yang keempat, ayyam faridal imsadu bil wati, bahawa terasinglah merusakkan puasa dengan watak. Di semata-mata watak inilah yang merusakkan, yang membatalkan puasanya. Maka keluar apabila bukan semata-mata yang merusakkan puasa adalah dengan watak.
Mana contohnya? Seperti dia makan. Sewaktu siang hari dia makan. Maka makan itu sudah batal puasanya. Lalu dia melakukan jima'. Itu bagaimana? Maka di saat yang seperti demikian tidak wajib kifarah. Kenapa? Karena batal puasanya bukan dengan jima'. Tapi dengan makan. Ya. Yang kelima, ayyastamira ala ahliyah kulla yawmin alladhi afsadahu. Bahawa berkekallah di atas ahli pada akan tiap-tiap hari alladhi yang memfasidkan ia akannya puasa. Jadi yang kelima baru mewajibkan kepada kifarah, jima' yang mewajibkan kifarah adalah bila dia itu merupakan orang yang ahli dalam hari itu secara sempurna, berarti dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dia ahli dalam berpuasa. Maka keluar orang yang bukan ahli dalam keseluruhan hari berpuasa. Seperti contohnya, dia itu melakukan jima', lalu mati, meninggal. Itu bagaimana? Itu tidak wajib kifarah. Kenapa? Karena tidak sempurna harinya itu sampai terbenam matahari. Begitu juga misalnya sewaktu siang hari dia melakukan jima', masih sadar. Lalu tiba-tiba jam 3 dia sudah gila sampai malam. Maka itu kalau gila berarti harinya tidak sempurna dalam keadaan berpuasa, ahli berpuasa, maka tidak wajib kifarah. Yang ke-8. Yang ke berapa? Yang kelima. Yang keenam, ayyakuna ma'afsadahu min adai Ramadan yakinan. Bahawa adalah barang yang merusakkan ia akannya daripada menunaikan Ramadan secara yakin. Jadi mesti yang dirusakkan adalah puasa Ramadan secara yakin. Maka bila yang dirusakkan adalah qada Ramadan, maka tidak wajib. Yang dirusakkan dengan jima' qada Ramadan, maka tidak wajib membayar kafarah. Tidak wajib membayar kafarah. Jadi misalnya dia qada puasa Ramadan, lalu siangnya melakukan jima' dalam puasa qada Ramadan, itu tidak wajib kafarah. Yang ketujuh, ayat sama bijima'i, bahawa berdosa ia dengan jima'nya. Memang jima' yang dilakukan adalah jima' yang berdosa. Maka jima' yang tidak berdosa dengan jima'nya tidak mewajibkan kifarah. Mana contohnya seperti anak kecil yang berpuasa melakukan jima'. Apakah dia itu wajib kifarah? Tidak. Begitu juga dengan orang yang sakit, orang yang musafir. Sedang orang yang musafir dan orang yang sakit, dia itu punya rukhsah, punya keringanan untuk berbuka puasa. Maka dia melakukan jima' dengan niat rukhsah. Maka tidak wajib untuk membayar kifarah. Kenapa? Karena tidak berdosa dengan jima'nya. Yang ke-8, ayyakuna ismuhu bihi li ajli shaumi, bahawa adalah dosanya seorang dengan sebabnya jima' karena berpuasa. Jadi berdosa dengan sebab jima' karena berpuasa. Itu yang ke-8. Lalu apabila berdosanya tidak karena berpuasa, maka tidak wajib membayar kifarah. Seperti apabila seorang yang musafir itu melakukan watak dengan zina, berjima' dengan zina, ataupun tidak meniatkan rukhsah dengan membuka, maka itu tidak berdosa dengannya. Kenapa? Karena maka dia itu tidak berdosa dengannya jima' karena puasa, tapi karena zina. Berarti mesti kaitannya tadi dengan jima' yang berdosa dengannya jima' karena puasa. Tapi bila seandainya seorang yang watak itu merupakan orang yang musafir dan dia berarti dosanya adalah dosa karena zina. Orang yang musafir melakukan watak dengan zina, maka dosanya dosa karena zina, bukan karena puasa.
Yang kesembilan, ketiadaan syubhat. Maka apabila diperdapatkan syubhat, juga tidak wajib untuk membayar kifarah. Contoh ada syubhat, seperti seseorang menyangka baqa al-laili masih kekal malam. Jadi misalnya sekarang, ini masih waktu imsak misalnya. Jadi dia menyangka masih ada waktu malam. Lalu menjima istrinya. Nyatalah ternyata sudah siang hari. Sudah masuk waktu subuh. Ataupun dia makan dalam keadaan lupa. Lalu dia menyangka yang bahwasanya dia itu telah batal puasa dengan sebab demikian. Kemudian dia menjima istrinya dalam keadaan sengaja. Maka di saat demikian tidak wajib kifarah. Kenapa? Karena itu syubhat. Dia menyangka malam, nyatanya siang. Itu syubhat namanya. Ataupun makan dalam keadaan lupa. Lalu dia menyangka yang bahwasanya makan dalam keadaan lupa itu membatalkan puasa. Padahal tidak, hakikatnya tidak. Lalu dia karena menyangka demikian, dia menjima istrinya dalam keadaan sengaja. Itu bagaimana? Ya puasanya tetap batal seperti di belakang, tapi tidak wajib kifarah. Maka semua yang disebutkan tadi itu merupakan ketentuan-ketentuan, yaitu 9 ketentuan ataupun syarat yang wajib untuk membayar kifarah bila melakukan jima di siang hari bulan Ramadan. Makanya di sini apakah watak yang terjadi dengan syubhat ataupun dengan nikah ataupun dalam keadaan zina, itu tetap wajib kifarah bila ada yang 9 yang saya sebutkan tadi. Saya kira mengenai tentang kifarah sudah sangat paham karena dalil sudah jelas, dan juga ketentuan-ketentuannya sudah saya sebutkan. Jadi intinya bila setiap hari satu hari melakukan jima di dalam siang bulan Ramadan, maka wajib 1 kafarah. 2 hari wajib 2 kafarah. 3 hari wajib 3 kifarah. Beda bila kita lakukan dalam 1 hari itu beberapa kali, berarti hanya wajib 1 kafarah. Kenapa? Karena yang wajib kifarah adalah merusakkan puasa dengan sebab jima. Berarti jima yang pertama. Sedangkan jima yang kedua tidak merusakkan lagi puasa. Karena dalam 1 hari walaupun ratusan kali berjima dalam sehari, maka yang wajib 1 kifarah. Maka ingat, pendapat yang kuat wajib di atas si laki-laki itulah si wati. Yang pertama kifarah, yang kedua adalah menggantikan puasanya, yang ketiga adalah ta'zir, dipermalukan. Untuk si perempuannya wajib mengganti puasanya dan wajib ditakzir, dipermalukan. Sedangkan kifarahnya adalah secara tertib. Yang pertama adalah itqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan satu budak, satu hamba sahaya yang beriman yang tidak ada aib. Bila tidak diperdapatkan baik secara hissi maupun secara syarak, maka baru beralih kepada yang kedua, yaitu fasaumu syahraini mutatabi'aini, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bila 1 hari saja batal, walaupun batal itu karena udhur, walaupun hari yang terakhir misalnya hari ke 2 bulan 60 hari, hari ke 59 batal, maka itu tetap mesti ulang dari pertama. Dan bila lemah daripada puasa 2 bulan berturut-turut, maka baru beralih kepada fa'it'amu sittina miskinan aw fakiran, memberi makan 60 orang miskin ataupun 60 orang fakir, tiap-tiap 1 orang 1 mud. 1 mud adalah kadar 7 ons beras. Berarti kalau kita beras, itulah kud balat orang, makanan pokok orang yang membayar kifarah. Jadi bila juga belum sanggup untuk membayar, memberi makan 60 orang miskin, itu bagaimana?
maka tetap punya kewajiban di atas kita untuk membayar kifarah tersebut. Berarti masih hutang. Makanya 1 hari 1 kifarah, 2 hari 2 kifarah. Bila kita lakukan berarti jima' selalu dalam 30 hari Ramadan, maka 30 kifarah. Bayangkanlah bagaimana beratnya. Bahkan bila tidak sanggup pun masih ada tanggungan dalam diri kita, iaitu sebagai utang wajib membayar kifarah. Lalu yang diberi adalah makanan pokok balak secara tamlik, mempermilik kepadanya. Maka jangan kita jadikan sebagai makanan lalu kita undang untuk makan di rumah kita. Itu tidak mencukupi ataupun tidak dihitung sebagai membayar kifarah. Maka hanya sampai di sini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Di mana ada kekurangan dan kesilapan mohon diperbaiki. Mari di komentar ataupun langsung di japri supaya kita perbaiki sama-sama. InsyaAllah sahur besok kita lanjutkan mengenai tentang masih kewajiban di atas orang yang batal puasa. Jadi alhamdulillah dari pertama bab puasa kita sudah sampai kepada kewajiban terhadap orang yang batal puasa dengan sebab jima'. Maka yang baru melihat sekarang boleh dinonton video-video sebelumnya, iaitu mengenai dari pertama mengenai tentang puasa, bagaimana puasa, ketentuan dan segala macam yang membatalkan puasa, ada di par-par sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.